Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Irfani, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1A. Berikut video ini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Hukum dalam Islam. Berikut latar belakang hukum. Hukum Islam merupakan hukum yang terus hidup sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap berkembangnya yang terus menerus karena hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup. Kejadian dan peristiwa dalam bidang muamalah tidaklah dapat dihingga dan dihitung, oleh karena tidak setiap kejadian mempunyai nas. Sedang yang demikian itu tidak dapat digambarkan karena nas itu berkesudahan, sedangkan peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh dan tidak berkesudahan. Tidak dapat diikat oleh yang berkesudahan. Yakinlah kita bahwa ijtihad dan qiyas wajib dipergunakan agar setiap kejadian mempunyai hukum. Salah satu kejadian atau peristiwa muamalah yang belum mempunyai status hukum dalam Al-Quran ataupun hadis dalam terkait dengan operasionalisasi asuransi. Asuransi adalah usaha sosial dan ekonomi dalam perlindungan terhadap bahaya yang menimpa kekayaan, bahwa jika manusia, baik anggota badan ataupun kesehatan, di samping kemanfaatan sosial, asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi, dan dana tersebut dikelola dan dikembangkan melalui usaha lain, walaupun pengelola asuransi dilakukan bisnis lain, tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya. Operasional asuransi dalam muamalah belum ditemukan petunjuk atau dilalnya secara syar'i dalam skriptual Al-Quran ataupun hadis, sehingga asuransi merupakan bentuk muamalah yang baru. Karena itu merupakan masalah al-jihad dia, karena asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad ke-19 Masehi. Maka dari itu pengkajian terhadap hal ini harus seksama dan menggunakan penalaran yang sehat, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang termasuk dalam basis epistemologi hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Masuk ke pembahasan, yaitu prinsip-prinsip epistemologi hukum dalam Islam. Hukum Islam dalam pengertiannya mempunyai nuansa yang patut dapat catatan kita. Hukum yang berasal dari bahasa Arab al-hukmu itu mempunyai arti al-itsbat, sarna dalam Al-Quran artinya keputusan. Dengan mudah kita mengetahui bahwa pengertian demikian adalah pengertian dari segi pandang peradilan sebagai produk qadli yang mengeluarkan peraturan berkenaan dengan adanya masalah yang harus diselesaikan. Hukum dapat juga berarti fikih Islam yang dalam kedudukannya dalam ilmu pokok keislaman menjadi bagian dari syariah dalam arti luas. Sebagaimana kita ketahui, syariah meliputi akidah, akhlak, dan ahkam. Berikut pentingnya hukum dalam Islam. Secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengadilkan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan masyarakat, sedangkan fungsi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan pengertian dan karakteristiknya.
4 bagian, yaitu fungsi ibadah, fungsi amar atau ma'ruf, fungsi wajh atau disebut bisa memberikan takzir. Yang keempat, fungsi ta'zin. Keempat fungsi di atas sangat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, baik secara langsung ataupun tidak, keempat fungsi tersebut saling mempengaruhi terhadap yang lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam hukum Islam terdapat penekanan tertentu di antara pribadi dan perbuatan. Aspek pribadi secara teoritis akademik lebih dominan pada bidang perdata Islam dan sangat mementingkan keridlaan kedua belah pihak. Aspek perbuatan af'al lebih dominan pada bidang pidana Islam. Sifat keadilan kedua belah pihak sangat dihindari. Maka perbuatan zina sekalipun dilakukan suka sama suka tetap saja dilarang dan harus mendapatkan hukuman. Masuk ke sumber ajaran hukum dalam Islam. Sumber hukum ajaran dalam Islam yaitu ada 4. 1. Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Karakteristik hukum dalam Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak. Ia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak merubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul atau sempurna, wasatia seimbang, harmonis, haroka atau disebut bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral. Di dalamnya terpadu antara sunatullah dan dengan sunnah, sebagaimana terpadu antara akidah dan moral. Terpadunya dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan Al-Quran dengan sifatnya yang demikian, maka hukum Islam dimiliki kekuatan sendiri yang tidak bergantung pada adanya suatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut. Berikut wacana studi hukum dalam Islam. Hukum Islam adalah istilah khas dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari Islamik. Adapun istilah ini sendiri sering diletakkan kepada istilah fiqh yang telah berevolusi dalam ilmu secara umum menjadi ilmu yang dikhususkan tentang hukum-hukum dalam Islam. Namun demikian, belakangan ini istilah hukum Islam semakin sering digunakan, khususnya ketika para orientalis menggeluti studi ini. Disinilah kemudian kajian hukum Islam semakin menentukan momentum, dan tidak sedikit kelompok orientalis menghasilkan karya magnum opus mereka yang sangat berguna bagi umat Islam untuk memahami kembali hukum Islam. Model kajian hukum Islam ala orientalis ini kemudian berkembang pesat. Adapun medan yang mereka tempuh adalah melalui pertanyaan yang cukup mengagetkan, yakni pemahaman umat Islam yang sudah sekian lama terkunjung dalam tradisi taklid. Berikut kesimpulan dari makalah saya. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan memahami ajaran Islam. Mutatis atau mutandis bisa disebut dengan perubahan-perubahan yang diperlukan di sana sini. Hal ini berlaku juga dalam mengkaji dan memahami hukum Islam. Ini dasar ajaran Islam, berarti bahwa hukum Islam itu harus dipelajari dalam
kerangka dasar ajaran Islam dan menepati hukum Islam ini sebagai salah satu bagian agama Islam. Mohon maaf ketika ada kurang jelas atau salah kata. Itulah penyampaian dari makalah saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.